Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa, kita berkumpul di tempat ini, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari semua saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami kembali datang di tempat ini sepanjang minggu, Engkau sertai kami Tuhan. Kami boleh kembali datang tempat ini berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati setiap kami di tempat ini Tuhan, tolong kami setiap di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kuasa Roh Kudus itu bekerja buat kami. Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami, rekan-rekan kami yang sementara dalam perjalanan datang di tempat ini. Tibakan mereka di tempat ini Tuhan bersama dengan kami untuk memuji bersatu hati menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, Roh Kudus-Mu bekerja juga di rumah-rumah saat ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk bersorak-sorak, kami siap untuk bersyukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ambil alih ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir, kuasa Roh Kudus bekerja buat kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saya jemput kita makin berdiri saudara. Mari sama-sama kita bersuka, kita memuji Tuhan karena kasih Tuhan dalam hidup kita sampai pada saat ini saudara. Mari semua bertepuk tangan, katakan sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia
Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan, maju, nyatakan kuasanya. Semua buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan, maju nyatakan kuasanya. Haleluya, ada kuasa. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Siap-siap sorakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus. Amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi, nama Yesus, menaraku. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi sama-sama. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Namamu berkuasa di tempat ini Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan saudara. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Dengan kita serahkan hati kita, kita berikan kepada Tuhan pada saat ini. Biar kuasa Roh Kudus bekerja buat setiap pribadi di tempat ini. Haleluya Yesus. Mari semua angkat pujian dan penyembahan saudara. Nyanyian-nyanyian yang baru yang lahir dari hatimu saat ini. Perkataan-perkataan yang baru yang lahir dari hatimu. Ungkapkan syukur bagi Tuhan bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Sama-sama sembah. Haleluya, haleluya Tuhan.
Tuhan. Kami merasakan kedamaian bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu rancangan-rancangan yang Kau berikan kepada kami itu rancangan yang terbaik Bapa. Dan pada saat ini kami bersama-sama menaruh hati kami, menaruh iman percaya kami, bahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Melalui pujian kami nyatakan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, kami berikan Tuhan, ku berikan bagimu.
Yesus sumber kekuatan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Kau sumber kuat kami Yesus. Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Harapanku, harapanku ya Yesus di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Semua lebih lagi katakan dengan iman, harapanku, harapanku ya Yesus, hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus, Kau sumber kuat kami Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Oh yang berikan kami kekuatan Tuhan. Ku percaya kami aman. Yes, dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu. Ku percaya ku aman Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi kami percaya pada-Mu Tuhan. Ku percaya, yes, ku aman dalam-Mu. Yesus Tuhan, kami hanya mau percaya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab kami tahu Allah turut bekerja dalam segala hal. Dan Engkau hanya mendatangkan hal yang baik atas kami. Engkau
Engkau penolong kami, Engkau kota benteng perisai kami. Engkau yang mengatur dan menetapkan setiap langkah kaki kami Tuhan. Hari ini biarlah Engkau bersabda melalui firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan kami, untuk menyegarkan kembali jiwa roh kami, untuk melepaskan setiap belenggu-belenggu kelaliman, untuk meruntuhkan setiap tembok-tembok keangkuhan di dalam diri kami, dan setiap yang tertawan akan dibebaskan di dalam nama Yesus. Dan ada damai sejahtera, ada harapan, ada sukacita, ada kekuatan yang berasal dari firman-Mu. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Berfirman atas kami, berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengarkan, berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk mendengarkan dengan baik. Kami fokus, kami duduk diam dan tenang mendengarkan Engkau berfirman atas kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke jemaat Tuhan, silakan duduk. Tolong Nani, seperti biasa. Terima kasih. Shalom saudara. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana keadaan minggu ini? Tetap jaga kesehatan. Kita lihat berita-berita zaman sekarang. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi atas kita. Kian sakit penyakit, kejahatan, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Tapi ada lagu lawas, lagu rohani, sering dinyanyikan itu lagunya seperti ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah kaki kita diatur Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbing kita. Gitu. Tema minggu ini yaitu langkah orang benar. Mari sama-sama kita katakan tema kita hari ini 3, 2, 1. Langkah orang benar. Sekali lagi saudara, langkah orang benar. Siapa orang benar itu? Ragu menyebut diri sendiri. Takut nanti dibilang sombong. Tidak. Firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun benar di muka bumi ini. Amin. Tidak ada, semua orang berdosa, termasuk saya, termasuk kita semua berdosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita dibenarkan itu hanya karena kasih karunia oleh iman. Kita dibenarkan oleh kasih karunia oleh iman. Kasih karunia tanpa iman itu kasih karunia yang murahan. Kita akan bisa menganggap rendah kasih karunia Allah tanpa iman. Iman itu salah satu bentuk percaya, bukan hanya sekedar percaya tok, tapi kita memberikan diri kita, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sebuah belokan kecil itu bisa dapat mengubah arah hidup kita selama-lamanya. Seperti seorang pengemudi mobil, kalau dia laju bawa mobil, setirnya itu dibelokkan sedikit saja, arah mobil itu akan belok. Motor pun demikian, semua kendaraan. Belok sedikit saja, tidak usah banyak, sedikit saja, maka arah tujuan kita itu akan berubah selama-lamanya. Jadi saudara harus berhati-hati melangkah, saudara harus berhati-hati ambil keputusan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Saudara harus benar-benar berhati-hati. Perhatikan langkah kakimu, saudara. Kemana engkau hari-hari ini? Apa tujuan hidupmu hari-hari ini, saudara? Kita baca dulu firman Tuhan kita. Ini akan menjadi rema. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur, kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat boleh berkata amin. Sedikit lagi. Masih ada yang belum dapat kayaknya. Oke, sudah semua kita baca 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ulangi, bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, tapi tidak semua orang. Itu dia. Ya kan, orangnya seperti apa? Ada bagian selanjutnya. Yang hidupnya berkenan di hadapannya. Yang hidupnya benar. Saya ulangi lagi, tidak ada orang benar. Kita hanya dibenarkan oleh kasih karunia, oleh iman di dalam Kristus Yesus. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Apabila orang yang berkenan di hadapan Tuhan jatuh, artinya dia bisa jatuh, tapi dia jatuh tidak tengkurap, saudara. Dia jatuh tidak tiarap. Mungkin dia jatuh hanya segini saja, dia jatuh. Tak. Dia tahu kapan dia bangkit. Dia tidak jatuh dan main-main tanah, main debu, main PC, enggak. Kapan dia jatuh, dia tahu kapan dia harus bangkit. Saudaraku, setiap orang itu memiliki kerangka waktunya. Tuhan sudah menetapkan langkah setiap hidup kita. Kapan kita lahir? Di mana kita bersekolah? Ya kan, siapa mama papa kita? Tuhan sudah atur. Tuhan tahu kapan kita kuliah. Atau tidak kuliah juga bisa. Tuhan tahu kapan dan dengan siapa kita akan merit nanti. Tuhan tahu berapa anak kita nanti. Tuhan tahu nanti kita mau jadi apa masa depan kita. Apakah kita pelayan Tuhan full time? Apakah kita pembisnis sambil melayani Tuhan? Apakah kita bekerja di pemerintahan? Tuhan sudah atur. Karena firman Tuhan katakan, Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan, Tuhan menentukan, dan Tuhan membimbing jalan orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Amin, saudara. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu, saudara, adalah orang yang benar-benar menyatakan ketergantungannya dengan Tuhan. Ingat, orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu orang yang menyatakan, Tuhan, saya perlu Kau, Tuhan. Dia betul-betul menyatakan, saya tidak bisa tanpa Tuhan. Dia tahu bahwa hanya dengan kekuatan Tuhan dia bisa berdiri. Hanya dengan kekuatan Tuhan dia bisa tegak. Hanya dia tahu hanya karena Tuhan segala kebutuhannya bisa cukup. Amin, saudara. Hanya karena Tuhan dia membutuhkan kebijaksanaannya Tuhan untuk memimpin, membimbing dia untuk supaya dia tahu apa yang harus dikerjakan untuk Tuhan. Tapi bukan untuk dirinya sendiri lagi. Dia bekerja bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan dia bekerja. Maka firman Tuhan katakan, segala sesuatu dari dia, dari Yesus, dan untuk Yesus. Kita melayani itu karena Yesus, dari dia, pilih kita, dan kita melayani untuk dia. Kamu yang bekerja nanti di pemerintahan atau yang sudah, itu karena Yesus dan untuk Yesus, bukan untuk kamu. Kalau kamu, saudara, masih mengatakan ini karena saya dan untuk saya, satu waktu engkau akan kehilangan apa yang kau pegang, engkau akan nangis, engkau akan kecewa. Apa yang kau pegang erat-erat itu hilang, saudara. Silakan, tes. Apa yang kau pegang erat-erat itu akan hilang, dan engkau akan menangis. Apa yang kau lepaskan untuk Tuhan, itu akan kembali datang. Engkau lepaskan yang paling berharga. Apa yang paling berharga dalam hidupmu, lepaskan. Tuhan ganti dengan yang paling besar. Kau pertahankan yang buat kau, saya tidak mau Tuhan, ini penting. Begitu hilang, kau akan menangis. Gantinya tidak ada. Itu gantinya tidak ada, saudara. Saudara, kalau Tuhan menetapkan langkah hidup kita, perhatikan baik-baik. Tentunya hidup kita enak. Ya dong? Amin? Amin kan? Pasti berhasil? Pasti sukses? Ketika ada tantangan, ada cobaan, kita pasti kuat. Ya kan, kita bisa keluar dari masa-masa sulit, kita jatuh bisa bangkit. Tapi saudara, faktanya tidak seperti itu. Amin atau tidak amin yang kali ini? Faktanya tidak seperti itu, saudara. Kita sering mengatakan hidupku ini penuh dengan penderitaan, hidupku menyebalkan, hidupku susah, hidupku tersiksa.
Padahal saya sudah berdoa, saya sudah cari Tuhan. Bukankah Tuhan hanya memberikan hal-hal yang baik atas kita? Tapi kenapa sebaliknya yang kita dapat, yang tidak baik? Ada apa saudara? Coba pertanyakan pada diri kita masing-masing, ada apa? Bukankah seharusnya ketika Tuhan menetapkan langkah kita, kita tidak bakalan salah. Ketika Tuhan menetapkan langkah kaki kita setiap hari, kita harus berhasil dan pasti berhasil. Kenapa sebaliknya kita tidak berhasil saudara? Yang seharusnya kita hidup dalam damai sejahtera, kenapa kita hidup seperti tertekan tiap hari? Ada apa itu? Apakah Tuhan tega membiarkan kita hidup dalam penderitaan? Saya rasa tidak saudara. Langkah orang benar itu pasti disertai Tuhan. Langkah orang benar pasti disertai Tuhan. Lalu saudara berkata, saya sudah setia sama Tuhan, tapi kenapa hidupku belum ada perubahan? Saya berikan 2 poin hari ini. Yang pertama ada namanya proses. Proses itu menentukan segala-galanya. Proses itu membuat kita progres, maju, bukan jalan di tempat. Kalau prosesmu itu jalan di tempat, artinya ada yang salah dengan dirimu. Seharusnya setiap proses yang Tuhan kasih, itu kita akan meningkat meskipun cuma sedikit saudara. Pasti ada perubahan. Harus ada biar cuma sedikit. Kalau tidak ada perubahan, berarti ada yang salah dengan proses itu. Setiap kali Tuhan mau membawa seseorang untuk naik di puncak paling tertinggi yang sudah Tuhan tentukan, ketika Tuhan mau memberkati seseorang, ketika Tuhan pilih dan pakai seseorang untuk pekerjaan yang mulia, Tuhan akan uji dia. Tuhan akan proses. Apa yang diproses? Yang pertama imannya. Yang kedua karakternya. Yang ketiga mentalnya. 3 ini akan Tuhan proses. Kenapa saudara? Supaya kalau kita sudah di puncak, kita jangan injak orang yang di bawah. Dan kita yang di bawah jangan dusu-dusu orang yang di atas supaya turun. Ya kan, zaman sekarang kan gitu. Kita di bawah dusu-dusu yang di atas supaya turun, kita di atas injak-injak yang di bawah supaya tidak bisa naik. Tuhan mau proses semua orang. Ini yang membuat langkah-langkah orang benar kadang itu bukan tidak bisa maju. Ada prosesnya Tuhan saudara. Supaya ketika kita sudah sukses, kita tidak sombong dan kita akan berkata begini, semua karena saya, gitu. Karena saya kuat, karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya cerdas, karena saya banyak uang, gitu. Dan kita lupakan Tuhan. Kita tahu bahwa Musa sebelum dia menjadi pemimpin untuk menggembalakan umat Israel yang paling banyak itu, firman Tuhan katakan seperti pasir di laut, ya kan, umatnya Abraham, cucunya, anak-anaknya. Musa mengalami proses 40 tahun saudara. Dia melarikan diri dari Mesir karena bunuh orang. Dia hanya menggembalakan kambing dulu. Seringkali kalau di perjanjian lama itu orang kalau mau Musa, Daud sebelum menjadi raja, pemimpin yang besar, menggembalakan umat yang besar, dia harus menggembalakan domba dulu. 2, 3 gitu. Proses itu. Orang pengennya langsung banyak. Tuhan saya pengen ini. Yang itu tidak selesai, saudara. Kau mau minta yang besar, yang satu tidak cukup, tidak pernah selesai kau kerjakan. Kau minta yang besar, tidak mungkin terjadi. Daud sebelum menjadi raja, ya kan, pada umurnya 13 tahun, 13 atau berapa tahun dia diurapi Tuhan, dia tidak langsung jadi raja, saudara. 30 tahun baru dia jadi raja. Ada proses di situ. Umur 30 tahun baru dia jadi raja. Setiap hidup kita ini punya proses, saudara. Ingat, ada proses. Proses itu buat kita maju, bukan jalan di tempat. Kalau jalan di tempat, periksa baik-baik. Saudara harus tahu begini, di dalam Tuhan itu ada happy ending. Di dalam Tuhan itu ada happy ending. Jadi kalau endingnya saudara belum happy, artinya saudara belum selesai. Itu bukan akhir dari hidupmu. Ingat ya, di dalam Tuhan selalu happy ending. Kalau endingmu belum happy, masih penuh air mata, belum selesai. Masih prosesnya Tuhan itu. Karena langkah orang benar selalu happy ending. Itu.
Mazmur 37 ayatnya 25 dikatakan begini. Dahulu aku muda. Ini Daud berkata saudara. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar. Oh itu dia. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Daud pernah berkata, Tuhan itu seakan-akan tidak ada. Tapi Tuhan tidak tinggalkan Daud. Daud dari kecil, dari masih muda, sampai dia tua, dia lihat prosesnya Tuhan, dia melihat orang-orang yang hidup benar, itu tidak begini saudara, tidak begini. Hidupnya tidak begini, orang yang benar di hadapan Tuhan, yang dibenarkan Tuhan. Ingat, orang benar itu diberkati bukan cuma dari dia, tetapi sampai anak cucunya diberkati Tuhan. Ayat 26 dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasih dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Janji ini harus kita terima saudara. Asalkan langkahmu, langkah kita semua itu Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Saya ingat satu ayat. Saya buka dulu di Amsal. Amsal pasal 16. Ini yang seringkali membuat kita tidak bisa maju di hadapan Tuhan, tidak bisa menerima berkat, tidak bisa mengalami terobosan yang Tuhan sebenarnya sudah mau kasih. Ayat 25. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, Amsal 16 ayat 25, 321. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju, itu dia. Ini yang membuat orang selalu gagal saudara. Ada orang sangka jalannya sudah benar di hadapan Tuhan ini, tiap hari pergi gereja, dia melakukan apa yang Tuhan mau, menganggap itu yang sudah terbaik, dia rasa itu jalannya paling benar, tapi sebenarnya itu menuju maut saudara. Makanya kita harus periksa kaki kita ini, kemana kita ini. Dari rumah kita mau kemana? Gitu. Dari rumah kita keluar pintu rumah kita, melangkahkan kaki, lihat kakimu bawa kau kemana saudara? Diskotik, pergi ngerumpi, pergi kemana? Gitu. Tempat-tempat yang tidak benar, melakukan kejahatan, dan disangka itu jalan yang lurus. Kan? Yeremia, tunggu. Saya sedikit lupa. Yeremia pasal 10 kalau tidak salah. Ya, Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia 10 pasal 23, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. Saudara, kita tidak punya hak untuk menentukan masa depan kita. Izinkan Tuhan gantikan jalanmu dengan jalannya Tuhan. Kenapa? Jalan kita ini penuh dengan penderitaan dan air mata saudara. Jalan kita ini penuh dengan kegagalan. Semakin kau coba dan terus coba, kau akan semakin gagal. Gantikan jalanmu dengan jalannya Tuhan. Biarkan Tuhan yang atur. Apa yang harus kau lakukan, Tuhan yang atur. Bukan kita yang atur Tuhan, saudara. Amin. Langkah orang benar itu diberkati. Poin yang kedua, kenapa orang tidak bisa mengalami langkahnya terhambat, rancangan Tuhan gagal? Dosa, saudara.
Tidak apa-apa, matikan saja. Yang poin kedua itu dosa. Mazmur 37 ayatnya yang ke-24. Saya bacakan saudara, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh kemana ini saudara? Jatuh ke got, jatuh dalam kesalahan. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi ketika Daud tidak hati-hati melangkah, Daud pun jatuh. Ternyata orang yang berkenan bisa jatuh. Kenapa? Manusia. Jangankan kita saudara, malaikat pun jatuh. Tapi jangan sengaja jatuh, jangan sengaja bikin dosa. Firman Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Daud karena dia tidak berhati-hati, makanya dia jatuh. Jatuhnya dengan Batseba, istrinya orang. Dan dia rancangkan pembunuhan dengan suaminya yang namanya Uria. Saudara begini, dikatakan orang benar itu bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Kenapa? Di situ ada kasih karunia Allah. Orang benar, saya ulangi, dia tahu dia bisa bangkit. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan, menopang tangannya. Di situ ada pengampunan dan ada kasih karunia. Tapi saudara, meskipun ada pengampunan, kalau dosa tidak diselesaikan, itu dampaknya bisa ke generasi sampai ke generasi selanjutnya. Dosa itu merusak rancangan Allah di dalam hidup kita. Pertanyaannya untuk kita, dari mana datangnya dosa saudara? Dari mana datangnya dosa? Dosa itu tidak sekonyong-konyong, plung, ada. Dan kita jatuh. Tidak mungkin saudara. Orang tidak mungkin tiba-tiba plong, jatuh, lihat dosa. Tidak mungkin dia langsung jatuh. Itu dosa selalu ada proses. Orang seperti keberhasilan ada proses, jatuh di dalam dosa itu ada proses. Tidak sekonyong-konyong kita jatuh saudara. Dosa itu bertahap. Dosa datang di hadapan kita itu tidak menampakkan diri dengan muka yang sangar, seram, kayak hantu. Enggak. Tidak saudara. Dosa datang di hadapan kita itu kita ditawarkan. Ini Pak, 10 juta? Enggak. Jangan. 20. Jangan bilang-bilang orang ini. Dosa datang itu dengan hal-hal yang manis. Dosa datang dengan hal-hal yang enak saudara. Dosa datang berbentuk perempuan. Bukan perempuan yang jelek saudara. Perempuan yang cantik, seksi. Laki-laki yang tampan. Jadi saudara jangan berpikir dosa itu sekonyong-konyong datang di hadapan kita dan kita jatuh saudara. Tidak seperti itu. Dosa datang itu dengan hal-hal yang indah bagi kita. Makanya tadi katakan ada orang sangka jalannya lurus. Tapi sebenarnya tidak lurus saudara. Kita buka dulu di Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 14. Saya akan bahas ini. Ini bagus sekali saudara. Supaya kita ini berhati-hati. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Sedikit lagi. Ya silakan dicari. Ayat 14 dan ayat 15. Supaya kita bisa berhati-hati saudara. Sekalipun ada kasih karunia Tuhan, tapi dampaknya dosa itu benar-benar merusak. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Kita baca bersama-sama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya ulangi, dosa tidak sekonyong-konyong plung datang dan kita jatuh, tidak.
Tidak seperti itu. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, saudara. Kita jatuh karena keinginan hati kita. Ingat, kita jatuh karena kita sendiri yang tidak hati-hati dengan langkah kita. Ada keinginan-keinginan. Bukan kebutuhan, keinginan. Ingin perempuan yang cantik, gitu. Ingin uang yang banyak, ingin mobil mewah, itu keinginan. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16, ada keinginan mata. Benar? Ada keinginan daging. 2 ini bicara tentang hawa nafsu yang sementara. Ada keangkuhan hidup. Nah, keangkuhan hidup ini dosa paling mendasar yang pertama kali yang dilakukan Lucifer. Kadang ini dosa keangkuhan hidup, kesombongan ini menyelinap di bawah kerendahan hati. Orang terlihat rendah hati, pada sebenarnya dia songongnya minta ampun. Hati-hati juga. Hati-hati. Hanya kita yang tahu apakah kita sombong. Tapi kadang kita juga tidak tahu kita ini sombong atau tidak. Kita kedua poin itu. Keinginan mata dan keinginan daging. Ini adalah keinginan hawa nafsu. Dan banyak iman orang jatuh. Hancur lagi gara-gara keinginan ini. Ingat, Yakobus katakan, orang dicobai karena keinginannya. Bukan karena temannya, bukan karena setan. Karena matanya, saudara. Karena mata. Daud jatuh dengan Batseba karena mata, saudara. Dari mana datangnya dosa itu? Yang pertama, iseng-iseng, saudara. Iseng-iseng. Tahu iseng-iseng? Iseng-iseng itu kenapa bisa iseng-iseng? Karena bosan. Daud itu seharusnya pada waktu itu dia harus pergi berperang dengan semua prajuritnya. Daud bosan berperang. Akhirnya dia cuma di rumah, saudara. Dia di istana. Iseng-iseng naik ke soto rumah, ke tingkat paling atas itu, di balkon. Iseng-iseng lihat Batseba mandi. Iseng-iseng itu. Dia lihat Batseba mandi, itu kan mata, keinginan mata, saudara. Kemudian ada keinginan daging, itu percabulan, perzinahan. Iseng-iseng dia tanya sama pembantunya, siapa yang mandi itu? Siapa namanya? Oh, namanya Batseba. Iseng-iseng. So kawin dia? Sudah. Siapa suaminya? Uria. Prajurit yang terbaik dari Daud. Salah satunya itu Uria. Iseng-iseng. Panggil dong dia main ke rumah. Iseng-iseng kan? Kenapa? Bosan. Istrinya sudah 6. Iseng-iseng dia. Saudara, kita akan jatuh kalau kita iseng-iseng, saudara. Iseng-iseng terjadi karena kita bosan. Kita bosan di rumah, bosan di kamar, bosan baca Alkitab, iseng-iseng buka porno. Ya kan? Kita bosan dengan istri kita, dengan suami kita, iseng-iseng ajak teman jalan. Semua berawal dari iseng-iseng, saudara. Oh, kau jatuh nanti. Iseng-iseng itu melahirkan dosa. Nggak ada orang jatuh tiba-tiba ketemu perempuan langsung berzina. Nggak mungkin, saudara. Nangkan pelacur saja langsung ketemu, nggak mungkin dia langsung ngomong dengan kita. Kalau kita ajak, nggak. Ada iseng-iseng di situ. Iseng-iseng. Mami, papi pergi ya, cium tangan. Oh, ini belum kawin, mami papi. Iseng-iseng cium tangan. Itu. Good night sayang, cium kening, sampai jumpa. Iseng-iseng itu. Semua berawal dari iseng-iseng. Iseng-iseng status. Dingin-dingin pengen makan bakso, ketemu laki-laki gatal. Woi, bakso. Iseng-iseng, ayo kita makan bakso. Iseng-iseng panggil teman di kos. Ya kan, iseng-iseng. Nggak usahlah seks bebas tentang narkoba saja, minuman keras dan rokok. Panggil teman, kumpul rame-rame. Kita tidak konsumsi hal itu, saudara. Tapi ada teman, cobalah sekali. Kita bilang, oh iyo, iseng-iseng. Tak terus itu. Jadi jangan iseng-isengnya. Hati-hati, saudara. Ayo, bilang sama teman kiri kanan. Jangan iseng-iseng. Kita lihat lagi poin selanjutnya. Ingat, tiap orang dicobai oleh keinginannya dari mata. Itu adalah masuk dalam keinginan daging selanjutnya. Bukan hanya dia dicobai oleh keinginannya. Dikatakan lagi,
dia diseret dan dia dipikat. Ingat, dosa selalu memikat orang dengan hal-hal yang indah, saudara, bukan hal-hal yang tidak indah. Berapa lama sih lamanya orang berbuat dosa itu? Berapa lama nikmatnya? Untung-untung ada 20 menit, saudara. Untung-untung 20 menit. Intimidasinya berbulan-bulan. Bikin orang tidak bisa berdoa. Bikin orang tidak bisa baca Alkitab. Nikmatnya cuma 20 menit. Sabu-sabu, berapa jam nikmatnya? Paling cuma 24 jam. Untung-untung 24 jam. Bangun, sakit badan, saudara. Untung-untung sakit, kok tangkap polisi? Ya itu, rokok. Minuman keras. Berapa lama nikmatnya? 20.000. Satu hari habis, batuk-batuk 1 bulan. Benar tuh. Nah, selanjutnya dikatakan begini. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita diseret. Dosa itu menyeret kita. Hanya ada satu jalan untuk melawan dosa, saudara. Kita pelajari Yusuf. Itu? Dia dipikat tiap hari. Ucup-ucup, bobo sama tante. Apa yang Yusuf lakukan, saudara? Dia tidak bertahan. Jangan. Enggak. Dia lari, saudara. Lari. Ditarik bajunya, itu baku tarik, saudara. Baku tarik tambang itu. Sampai bajunya robek, tak buka. Itu kan, ya tante Potifar pasti tariknya kuat. Lari, saudara. Kau tidak bisa tengking, ingat. Dosa seks tidak bisa kau tengking, saudara. Kau baca Alkitab, habis baca Alkitab, tante Potifar datang. Ucup. Kau tidak bisa tengking, dalam nama Yesus pergi tidak bisa. Hanya kau yang bisa lari, saudara, tinggalkan. Kau tidak bisa tengking hal itu. Lari. Karena tidak ada orang yang kuat, saudara. Saya juga bisa jatuh. Terus dikatakan, apabila keinginan itu sudah dibuahi, di ayat 15, keinginan itu sudah dilakukan, keinginan itu melahirkan apa, saudara? Dosa. Itulah terjadi dosa di situ. Ketika apa yang kita inginkan sudah dilakukan, dosa itu jadi. Ketika dosa itu sudah jadi, dosa itu melahirkan lagi, saudara. Jadi yang namanya maut. Makanya kita gagal. Ingat, dosa selalu itu merusak ekonomi, merusak hubungan, merusak kesehatan. Semua dirusak, saudara. Merusak otak. Coba nonton itu film-film tidak baik itu 1 tahun. Pikiranmu pasti rusak, saudara. Tiap lihat perempuan pengen begitu, tiap lihat laki-laki pengen begitu. Kenapa? Tiap hari itu kau konsumsi terus, saudara. Rusak pikiran orang. Datangnya pun tidak langsung buka. Tidak mungkin langsung muncul pikiran, mau buka ini, enggak. Ada kesempatan, itu muncul di Facebook. Kita scroll. Tunggu, turun dulu lah. kan kadang begitu, iseng-iseng tuh. Gitu. Tapi jangan, saudara, jangan. Karena dosa itu benar-benar merusak kita. Iman, roh kita, jiwa kita rusak, saudara. Melakukan dosa itu seperti kita membuka air keran yang ada airnya. Kita buka, sekali kita buka, dosa sekali dilakukan tanpa diselesaikan, akan ada yang namanya dosa beruntun. Oh, dosa-dosa lain itu datang, saudara. Kalau kau lakukan berkali-kali, itu akan terus datang. Akan terbuka. Seperti dosa keran air, irigasi. Itu kan, irigasi kan kalau terbuka itu, airnya kan dahsyat itu. Kayak tsunami. Dibanjiri sawah-sawah. Dosa seperti itu. Akan muncul namanya dosa yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu akan datang. Kalau kita buka. Tapi kalau kita jatuh dan kita cepat bangkit,
tertutup lagi. Tapi selesaikan dengan baik-baik dengan Tuhan, supaya tidak datang lagi. Ketuk-ketuk pintu, buka. Yang kedua, kenapa? Dari mana datangnya dosa? Yang tadi itu karena kita apa tadi? Iseng-iseng, rasa bosan. Yang kedua, karena kita negosiasi atau kompromi. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Sebelum kita melanggar lampu merah, itu selalu ada yang namanya lampu kuning. Betul toh? Sebelum kita jatuh di dalam dosa, tidak mungkin Tuhan ngomong dengan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara di dalam hati nurani kita. Jangan kau lakukan itu. Betul tidak? Dosa apa saja, mau berbohong ke, mau mencuri, mau menipu, mau pukul orang, mau bunuh orang, Tuhan pasti ngomong di hatimu, jangan kau lakukan. Ada lampu kuning saudara. Dan peringatan itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Jangan. Bahkan ketika kita sudah jatuh, Tuhan tetap ngomong dengan kita, bangkit. Tapi ingat, kita jangan pernah bertobat karena kita ketangkap basah. Itu bukan bertobat, itu menyesal. Ketika keadaan sudah mulai nyaman, enak ulang, bagus kembali, pasti kita bikin lagi. Kenapa? Karena kita ketangkap basah saudara. Yudas itu ketangkap basah dia. Ketahuan dia. Tuhan tahu Yudas. Dia tidak bertobat, dia cuma menyesal. Daud, dia tidak ketangkap basah saudara. Tuhan kasih kesempatan Daud 1 tahun. Tuhan lihat Daud tidak bertobat. Dikirim Nabi Nathan. Nabi Nathan tegur. Engkau sudah berzina, engkau membunuh suami orang dan kau ambil istrinya. Daud langsung merendahkan diri. Saya bersalah Tuhan, ampuni saya. Wah luar biasa. Yeremia 29 ayatnya ke-11 firman Tuhan berkata begini. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Amin. Tapi rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan itu indah saudara. Tapi seringkali kita tergeser dari rancangan Allah karena kita nego dengan Tuhan. Kita selalu nego di hati kita. Kalau kita suka negosiasi, lama-kelamaan hati nurani kita rusak. Kita jadi orang yang bebal. Tahu bebal? Kepala batu. Ini orang dikasih tahu. Tidak pernah beringat. Kenapa? Dia suka nego. Negonya begini, sekali-kali. Ini kan umum, semua orang juga lakukan kok. Wah kamu tidak laki kalau kamu tidak begini. Kamu perempuan tidak seksi kalau kamu tidak begini. Kita nego di hati kita. Tuhan yang lain lakukan, berarti saya boleh dong. Tuhan 1 kali saja. Iblis juga ambil peran di situ, kompromi. Dusu-dusu kita. Ayo, bikin. Tenang, nanti kau didoakan, nanti kau pulih. Berapa banyak? Oh ada orang yang habis bikin dosa. Hari Minggu datang menangis-menangis. Senin, Selasa, Rabu, bikin lagi. Jumat, Sabtu bikin, Minggu datang menangis-menangis, didoakan pelepasan. Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu, jatuh lagi. Minggu, nangis-nangis lagi. Kenapa? Kompromi saudara. Jangankan, saya juga capek doakan orang begitu. Hari Minggu nangis-nangis, Senin sampai Sabtu bikin terus. Kenapa? Bukan karena dia tidak tahu saudara, karena dia nego. Kamu tanya dengan orang yang seks bebas, dia tahu dosa, dia tahu itu. Orang yang merokok, pecandu, tahu itu dosa, tahu. Kenapa mereka tidak bisa bangkit berdiri? Kenapa mereka tidak bisa tinggalkan? Karena mereka tidak punya kekuatan untuk bangkit saudara. Kenapa mereka tidak punya kekuatan untuk bangkit? Karena mereka selalu nego di dalam hati mereka. Kita hanya perlu berkata tegas dengan diri kita. Stop, jangan buat. Hentikan itu. Karena itu merusak. Jangan dengar kalau setan-setan berbisik di telingamu. Lakukan saja, nanti ada pengampunan. Jangan. Iya kalau ada, kalau tidak ada, binasa kita saudara. Kalau Tuhan sudah melarang kita, dengar baik-baik. Ingat, sebelum ada lampu merah, selalu ada lampu kuning. Ketika kita mau melanggar,
Tuhan akan terus larang kita. Tapi kalau kita memaksakan diri kita untuk melanggar, perhatikan ini. Tuhan tidak akan lagi berbicara kepadamu. Tuhan hanya memberikan engkau keputusan ada padamu. Kau mau lakukan, silakan. Engkau mau tidak lakukan, puji Tuhan. Tapi kau berharap Tuhan mau ngomong, sorry, Tuhan tidak akan ngomong di situ. Kenapa? Kau sudah tahu. Kau sudah tahu itu dosa. Kau sudah tahu itu akibatnya. Dan engkau berdoa, engkau jatuh, engkau berdoa. Tuhan, ngomong dengan saya Tuhan. Apa yang saya harus lakukan malam ini? Bicara dengan saya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Kau sudah tahu. Udah kau tanya Tuhan. Karena sebelum kau jatuh, Tuhan sudah ngomong. Jangan kau lakukan. Karena itu merusak. Apa yang harus kita lakukan? Tegas dengan diri sendiri. Dan katakan, Hendrik, stop lakukan itu. Stop lakukan. Yusuf ketika dia digoda, apa yang Yusuf katakan kepada Tante Potifar ini? Aku tidak mau berdosa terhadap tuanku, itu suaminya. Aku tidak mau berdosa terhadap bangsa ini, bangsa Mesir. Aku tidak mau berdosa dengan semua orang, dengan keluargaku, dan lain sebagainya. Dan terakhir dia bilang, saya tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan yang terakhir? Manusia, Tuhan dia lawan, saudara. Kalau kita benar-benar mau lepas dari satu kecanduan, kita harus berbelas kasih. Ingat, ketika kita jatuh, kita akan merusak semua orang. Ada mama papa kita, oh menyesalnya minta ampun itu. Ada anak kita, nanti kalau kita punya anak, mereka akan lakukan dosa yang sama seperti kita lakukan. Ada saudara-saudara kita, itu akan mengalir transfer kepada mereka. Ada ekonomi kita yang akan rusak ketika kita bikin dosa. Ada iman kita, ada pengharapan kita yang rusak ketika kita bikin dosa. Ingat dulu semua itu, ingat dulu semuanya. Jangan sampai kita rusak hal yang itu. Karena Tuhan kita tidak lihat, saudara. Tuhan ngomong saja kita tidak dengar. Lihat orang tuamu, lihat saudara-saudaramu. Betapa menyesalnya ketika kita jatuh mereka lihat. Menyedihkan. Saudara, kita dipanggil untuk percaya, bukan untuk menimbang atau menego-nego dengan Tuhan. Kenapa? Saat kita percaya dengan Tuhan, kita percaya dengan firman-Nya, kita lakukan, maka ada keajaiban di situ. Kau tidak perlu ini. Ada puasa yang Tuhan tolak. Ya toh? Kalau kau jatuh di dalam dosa, saya sarankan kau tidak perlu puasa. Untuk apa kita puasa? Menggerakkan hati Tuhan? Tidak, saudara. Hanya kau lakukan, hanya perlu datang minta ampun, minta kasih karunia. Capek kau puasa. Kenapa? Besok kau bikin lagi. Daud ketika habis berzina dengan Batseba, 1 tahun kemudian Batseba melahirkan, mengandung seorang anak. Tuhan sudah katakan, anak itu harus mati akibat dari konsekuensi dosamu. Apa yang Daud lakukan? Daud puasa. Tuhan dengar? Tidak. Kau tidak bisa nego dengan Tuhan soal yang itu. Kau hanya perlu lakukan, minta pengampunan. Kerendahan hati itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak lihat puasamu. Tuhan tidak lihat puasa kita ketika kita jatuh. Yang Tuhan lihat kerendahan hati, mengaku di hadapan Tuhan. Lakukan, lewati prosesnya Tuhan. Wah, kalau kau percaya dan taat, ada keajaiban. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat di situ. Kenapa? Karena langkah orang benar itu diberkati Tuhan. Kita jatuh, kita masih bisa bangkit. Ada orang jatuh tidak bangkit-bangkit. Karena dia tidak percaya dengan Tuhan, dan dia juga tidak percaya dengan dirinya sendiri. Mana mungkin saya bisa bangkit, Pak Pendeta? Mana mungkin dosaku bisa diampuni? Kau mau percaya setan atau kau percaya dengan Tuhan? Saya tidak punya kekuatan untuk bangkit. Kau baca firman Tuhan supaya kau dapat kekuatan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma pasalnya kedua. Injil. Kau mau ada kekuatan untuk bangkit, lepas dari dosa, baca firman. Karena setiap kali kau jatuh dalam dosa, pasti kau tidak bisa baca firman. Iblis serang di situ. Kau tidak bisa berdoa. Paksakan diri untuk baca firman. Paksakan diri untuk berdoa dan minta pengampunan. Karena selalu ada kasih karunia Allah untuk orang yang mau bertobat.
bagi orang yang bertobat, ya kasih karunia tidak ada. Kasih karunia berlaku ketika kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 pasalnya ayatnya ke-9. Datang mengaku, Dia kuduskan, sucikan, ampuni dosa kita. Amin saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini kita minta kasih karunia Allah hadir untuk kita masing-masing supaya kita kuat. Ayo worship leader. Konon silakan layani perjamuan kudus. Puji Tuhan. Sambil Renun menjalankan perjamuan kudus, kita angkat pujian. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa kami Tuhan Yesus. Kita angkat pujian yang sama-sama saudara. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Sekali lagi dari awal. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Sama-sama panggil Yesus, Yesus, Yesus.
Kami mengucap syukur karena Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur karena keselamatan yang sudah Kau berikan dan kami terima. Kami memohon kasih karunia-Mu sekali lagi pada hari ini Tuhan. Untuk kuatkan roh kami, kuatkan jiwa dan hati kami Tuhan. Sebelum kami masuk dalam sakramen perjamuan ini, kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami, ampuni pikiran kami yang merancangkan kejahatan, ampuni pikiran kami yang kotor Tuhan, ampuni pikiran kami yang negatif, ampuni hati kami Tuhan yang menentang kedaulatan-Mu, ampuni perkataan kami yang kotor Tuhan, ampuni penglihatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni pendengaran kami Tuhan, ketika kami mendengar perkataan-perkataan yang tidak benar dan mempercayainya, ampuni tangan kami yang mengerjakan hal yang tidak baik, ampuni kaki kami ketika melangkah ke tempat-tempat yang tidak berkenan Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu dan kami menerima pengampunan pengudusan dari darah anak domba Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu dan dengarkan lagi firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur saudara. Melalui darah dan roti ini kita menerima pengampunan. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah baik atas kita semua. Kita mengucap syukur karena Tuhan selalu ada. Kita mengucap syukur sampai hari ini kita masih sehat semuanya. Kita mengucap syukur hari ini kita masih bisa makan. Segala kebutuhan kita masih terpenuhi, masih tercukupi. Kita mengucap syukur karena orang tua saudara kita juga masih ada sampai hari ini. Mereka tetap baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita ada di kota ini. Untuk menantikan lawatan Tuhan yang besar. Untuk generasi ini. Kita mengucap syukur kita ada di Indonesia. Kita mengucap syukur atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan kita melepaskan berkat atas mereka. Tuhan lawatlah kota ini Tuhan. Lawatlah bangsa ini Tuhan. Kami merindukan bukan hanya kami yang diselamatkan Tuhan, tapi setiap jiwa-jiwa Tuhan, mereka pun diselamatkan Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu turun atas kota ini Tuhan. Kami merindukan pertobatan turun atas generasi ini. Anak-anak muda, orang-orang tua, anak-anak semuanya, laki-laki perempuan Tuhan. Oh biarlah api Roh Kudus turun menjamah mereka Tuhan. Di lorong-lorong, di kampus-kampus, di jalan-jalan Tuhan. Di kantor-kantor, api lawatan Allah turun dalam nama Yesus. Dan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Bahwa kami melihat keselamatan daripada-Mu turun atas kota ini. Kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang baik. Engkau selalu baik dan Engkau terus baik atas kami Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu oleh iman yang Kau berikan atas kami Tuhan. Kami disembuhkan Tuhan. Kami dipulihkan. Kami mengucap syukur. Oh segala pujian hormat bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke jemaat Tuhan silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan berikan